السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرتك الذين يسمعون بالسوريان pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Dan bab yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah terkait dengan salah satu rukun iman, yaitu iman al-kafir. Dan secara umum pertemuan pada hari ini dan pertemuan yang berbeda kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia untuk hadir di sini, duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadir kami membaca ayat Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap semoga kita tertolong pada orang-orang yang mendapatkan keutamaan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده إلى تقومون يملك يرون مع الله يد المسلم غير مبالغين الله saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diberikan rahmat dipenuhi oleh para malaikat, dan Allah akan menyuruh pada Nabi menjadi seperti para malaikat. Ini yang adalah keutamaan orang yang masuk ilmu agama dan agama. Apalagi kita yang berada di akhir masa ini, tidak diberikan bagi kita kecuali
dan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana yang jalan dengan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah letak kejayaan dan letak kebahagiaan umat. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat ini akan tertimpa berbagai ujian terjadi simulasi di dalam tubuh mereka. Nabi akan jalan-jalan untuk mengangkat keimanan itu sebagai yang kembali. Pada dalam terkandung dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Dan terdapat yang dibina وأخذت ناب البقر ورميت النساء وذهبتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يمسكه حتى ترجعوا إلى دينكم. وبلا ذلك رجل به سالكين على الأقاطع وفيه بالمعادة ومقالة ثلاثة ملوك حين يتفاعل. Kalian telah sibuk, kalian telah mengalami proses kembali, sibuk dengan berterbangan. Kalian telah rimah dengan pertanian, sibuk dengan pertanian. Sekarang dia pernah menemukan di dalam, ketika pernah menemukan di dalam kata-kata ini yang disilat di dalam hal itu. Dan kalian telah mengalami jihad, empat penyakit. Nomor yang ini diibaratkan dalam hadis Rasulullah dengan Imam Ahmad dengan nama penyakit al-wahn, hukum dunia, wakawahiyatul maut, cinta dunia dan lain mati. Maka apabila penyakit ini nikmat, umat Nabi tidak. Allah akan mengibarkan kepada kalian sebuah keinginan. Tidak dianggap dari kalian sampai kalian kembali kepada dalam. Dan cara untuk kembali kepada dalam sesuai dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Ini yang menyebabkan umat Islam diangkat derajatnya dari kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok kaum dengan kitab dengan Al-Quran, diangkat derajatnya, dan sekelompok kaum yang lainnya direndahkan derajatnya karena Al-Quran pula, dan mereka meninggalkannya dan tidak mempelajari. Baiklah, dengan keadaan tulisan ilmu yang seperti ini dan adanya semangat dari setiap muslim dan muslimah dalam menuntut ilmu agama, ini adalah hal yang diharapkan menyebabkan terjadi kebaikan pada diri muslim dan muslimah tersebut dan pada umat Islam secara umum. Penetapan ilmu agama dengan sebuah diketahui oleh kaum muslimin di sebuah tempat, maka pasti akan banyak kerusakan di tempat tersebut. Dan kapan ilmu agama kuat di sebuah tempat dan banyak orang-orang yang berilmunya, maka akan sedikit kerusakan di tempat tersebut. Karena itulah ikhwani dan akhwatina, hendaknya kita semua memahami betapa pentingnya mempelajari ilmu agama. Secara khusus pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Ini adalah modal utama, pokok harta bagi seorang muslim dan muslimah. Tidak ada kebaikan bagi seorang pun kalau dia tidak ada akidah yang benar. Kebutuhan seorang hamba dan akidah ini yang menjadi kebahagiaan. Saya akan menjadi
يستقبلهم أني بريء منهم وهم براء مني. ابن عمر طلبه من غيرك أرأي تقول بها أن تكفيه كذلك أو saya di rumah bermasjid dan mereka bermasjid dan saya. Beliau bersama orang dari iman Ibnu Umar dia ini jiwa Ibnu Umar kita ini. Kalau anda lihat dari Iblis atau Iblis Allah ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقرآن. Apabila dia berdoa dan mereka memiliki kemana satu rukun, kemudian dia dipakai masuk surga, tapi Allah dia akan menerima sampai dia beriman pada hati. Kemudian dia membawakan ini beriman bahwa ayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan kepadanya lalu diceritakan tentang kisah dan ini bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan ketika dia beriman apa iman itu, maka Nabi menjawab al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya dan kepada hari akhirat. Lalu beriman kepada takdir, lalu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, maka disebutkan di dalam hadis salah satu dari rukun iman ini menunjukkan pentingnya pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Apalagi dalam konteks penyebutannya, nanti setelah menyebutkan nantinya, dia berkata tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dia sebutkan kata beriman, engkau beriman kepada Allah. Beriman yang pertama, beriman kepada Allah didahului dengan kata beriman. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Empat beriman ini diikutkan kepada beriman kepada Allah. Jika dalam konteks ini, engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat. Begitu mana disebutkan takdir, diulangi lagi kepada terjadi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Karena sebagai tahu dalam ini menunjukkan adanya sebuah syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya memperhatikan masalah takdir. Dan memang di dalam sejarah dari penyimpangan yang paling pertama dalam masalah akidah adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Walaupun terjadi silap dalam perkara para ulama, penyimpangan di dalam masalah akidah, apakah yang pertama di dalam masalah takdir atau penyimpangan berbeda dengan apa yang orang Syiah Allah. Namun dia adalah termasuk penyimpangan yang paling pertama terjadi. Karena para ulama membicarakannya dengan sangat luas. Jadi menunjukkan bahwa pembahasan berbeda dengan masalah takdir adalah pembahasan yang sangat penting. Di dalam salah satu rukun iman, kemudian diterangkan dalam hadis Jibril, yang mana hadis Jibril ini terangkan di dalam sejarah hadis. Nabi berkata tadi untuk Jibril adalah pemimpin umum amar ini. Sesungguhnya Jibril itu dia adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian perkara agama ini. Khusus Jibril datang untuk mengajarkan Nabi pada kaum muslimin. Kemudian yang salah pentingnya beriman pada takdir, menunjukkan kepada takdir di dalam akidah, menunjukkan takdir dalam Al-Quran disebutkan seperti malaikat. Dan rincian-rinciannya dalam Al-Quran sangat banyak. Nah, ini juga bahwa dia adalah pembahasan yang agung, pembahasan yang agung di dalam masalah ulama. Kemudian
khusus berkaitan dengan masalah takdir. Dan seperti yang saya sebutkan dari hampir setiap buku akidah, terdapat di dalamnya penjelasan tentang takdir. Termasuk apa yang kita baca dari buku ini dari kitab syariat dari Imam Al-Juri rahimahullah taala. Di antara para ulama salaf yang menulis tentang takdir, dan ada yang paling indah dan paling lengkap menjelaskannya adalah Imam Al-Juri di dalam kitabnya dan kitab syariat. Nah, dan di dalam kitab ini beliau banyak membawakan riwayat dari dulunya, dari dulu beliau yaitu Imam Al-Riyadi. Dan dulu beliau ini Imam Al-Riyadi beliau mempunyai buku tersendiri, berbeda dengan takdir, berbeda dengan masalah takdir. Di kitab yang nama Kitab Al-Maqam. Dia sedang membahas yang penting, seharusnya setiap muslim yang memperdalam pemahamannya dan keyakinan di dalam masalah takdir. Untuk masuk dalam pembahasan ini, saya perlu memberikan beberapa pemahaman. Saya akan terang. Yang dalam pemahaman yang perlu diserahkan di sini, bahwa iman pada takdir adalah hal yang diterangkan dalam Al-Quran. Diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama salaf rahimahullah taala. Adapun dari Al-Quran sangat banyak sekali penjelasan tentang keimanan pada takdir. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dalam surah Al-Ahzab ayat 26. "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Adalah perkara Allah itu adalah sebuah takdir yang telah ditakdirkan, sebuah ketentuan yang telah ditentukan. Nah, itu Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami diciptakan dengan takdir. Kami diciptakan dengan takdir. Nah, dan juga di dalam surah Al-Hijr ayat 21, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا مُخْتَلِفٌ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Allah berfirman, dan tidak ada satu apapun kecuali perbentaannya ada di kita. Dan tidak akan menurunkan sesuatu kecuali dengan takdir yang ada maklum. Nah, dan dalam surah Al-Masalah ayat 22 dan 23, Allah berfirman, "Inna qadara al-ma'lum, fa qadarna alayhi al-qadrun." Maka yang menulis kepada takdir adalah maklum. Maka kami pun menakdirkannya. Dan sungguh kami adalah yang yang menakdirkan. Nah, dan juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah
بقدر وكل شيء بقدر. Paulus saya menjumpai sejumlah manusia dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berkata bahwa segala perkara itu dengan takdir. Segala perkara telah ditakdirkan. Berarti Paulus menghidayahkan dari para sahabat. Bahwa para sahabat berkata segala sesuatu yang ditakdirkan. Tapi orang muslimin dari Abdullah bin Umar yaqul, dari dengar Abdullah bin Umar berkata, "Kullu syai'in biqadar." Hatta al-ilm seperti berarti setiap segala sesuatu itu telah ditakdirkan sampai bahwa yang lemah terjadi itu semua sudah ditakdirkan. Siapa yang lemah, siapa yang bisa, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti
وكان ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك ومنها المسألة قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى ومتى تقول ما دخل كلهم خمسة شوي يكون المتأكد وزيادة الحال بمن الدستور من حسب الله سبحانه وتعالى. Ini nyata dari yang menunjukkan tentang baiknya beriman kepada satu Allah Subhanahu wa taala yang baik dari yang buruk. Nah, kemudian beriman kepada takdir di dalam prinsip para ulama salaf itu dibangun dengan empat perkara. Beriman kepada takdir dibangun dengan empat perkara. Dalam empat perkara ini merupakan empat rukun yang disebut sebagai maratibul qadar, tingkat-tingkat keimanan kepada takdir. Tidak dikatakan seorang yang beriman kepada takdir sampai dia mengimani empat perkara. Yang pertama, diimani kepada ilmu. Tidak ada ilmu. Maksudnya dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jumlahnya mengetahui. Mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara terperinci. Ada yang mu'abad. Mengetahui segala sesuatu. Ada yang mu'abad selama-lamanya. Dan seterusnya Allah mengetahui. Nah, apakah itu berbeda dengan perbuatan Allah atau berbeda dengan perbuatan hamba? Ilmu Allah mengikuti segala sesuatu. Nah, mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, lebih menjelaskan bahwa ilmu Allah mengikuti segala sesuatu yang telah terjadi, segala sesuatu yang sudah terjadi, dan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Bahkan tidak tadi yang tidak akan terjadi, yang tidak akan terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah Maha mengetahui. Jadi dari luar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firman dalam Al-Quran, "Wallahu bi kulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia adalah Maha di samawati wal ardh. Allah Maha mengetahui segala yang di langit dan bumi. Kita tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah mengikuti segala sesuatu. Allah firman, "Mereka doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman." Wahai kami, sungguhnya rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka ini sebenarnya kecil dari yang menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, Allah Maha mengetahui. Bahkan sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimat yang terakhir ini bagus kalau dia berikan dalam ilmu. Supaya orang buat ilmu Allah tidak dalam. Allah Maha mengetahui apa yang kita akan terjadi. Tidak akan terjadi, artinya mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi kalau terjadi, bagaimana terjadi? Allah Maha mengetahui. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang nuzul neraka dalam surah Al-An'am. Gimana mereka berkata? Sangat berharap dikeluarkan dari neraka. Dan mereka berkata, "Allah akan amal."
beriman dengan Allah Taala. Ini kalau sekadar mentakdirkan Allah Taala. Namun bila ada terjadi dalam kekuasaan Allah akan tahu. Ya, dia hanya yang kemarin tahu. Kemudian yang kedua, dari beriman kepada takdir adalah tingkatan al-kitabah, penulisan, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan segala makhluk, telah
ada sendiri, menyalahkan muslim. Menyalahkan muslim, berarti dia punya senjata. Nah, ini artinya orang yang sudah membangun akidahnya, belum membangun dasar akidahnya. Dia selalu benar. Juga ibarat orang yang membangun rumah, dia membangun tanpa ada pondasi, membangun tanpa ada pondasi. Jadi tentunya tidak akan menyebabkan baik pembangunan. Akan merumuskannya berurusan. Mereka membangun pondasi terhadap seperti ini. Ini adalah usul dari kita di dalam mempelajari akidah. Orang mengambil dasar penting dalam akidah, pokoknya itu menjadi. Kalau ada syubhat, walaupun pada saat itu dia kita baca, maka dia cukup mengatakan bahwa ini bertentangan dengan akidah dan sunnah. Walaupun dia bisa baca, dia sudah dibalik. Ya, ada yang di dalam masalah dan kemudian syubhat itu bukan tugas setiap orang. Berbeda tugas orang yang berilmu, orang yang punya pemahaman dalam agama, yang mengerti dibutuhkan pendalilan, dan mengerti bagaimana sunnah Quran dan sunnah dan jalan para ulama salah dalam hal tersebut. Dan ini, bagaimana para ulama yang kita belajar dalam pemahaman takdir, mereka membaca kelompok pendalilan ini karena kelompok pendalilan masih sangat berbeda. Mereka membaca masing-masing memahami para ulama. Dan yang dikira bahwa pemahaman pendalilan dalam hadis masih sebanyak ada pemahaman tersebut. Ada pemahaman tersebut masih berbeda. Itulah kaum muslimin. Bahkan di negara kita, di Indonesia ini banyak pemahaman pendalilan. Pendalilan dalam arti penyimpanan umum. Orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Maka katakan nanti berikutnya bahwa orang syariah mereka juga menyimpang dalam masalah takdir. Menyimpang dalam masalah takdir di mana mereka kelompokkan dalam golongan Jibril. Masukkan dalam golongan Jibril yang mereka berkhianat dalam menetapkan ketentuan dan menghilangkan cerita dan sebab. Menghilangkan sebab terjadinya sesuatu. Nah, secara global dia adalah empat tingkatan yang harus dibuka. Setiap muslim dan muslimah dalam imani ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dengan masalah, insya Allah akan mereka bersama dengan Tuhan di dalam bumi. Cuma sebelum saya mulai menjadi, saya ingin mengatakan buah dan tangan yang beriman kepada Allah. Bahwa yang benar akidahnya itu pasti akan memanfaatkan hidupnya dan memanfaatkan anak. Itu adalah yang dia ini. Sebab Allah adalah akidahnya dalam Al-Quran. وَمَنَا بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Dan merupakan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Bagi para ulama masjidnya kalimat la ilaha illallah. Merupakan kalimat yang baik itu adalah pohon yang baik. Akarnya sangat kokoh. Dan saya berada di sana. Berada di atas. Jadi akidah yang baik menyebabkan orang itu berdiri dengan hukum. Berdiri dengan sangat hukum. Nah, kalian melihat sahabat dan seorang hamba kecuali yang mempelajari akidah. Gimana Allah? Gimana Allah? Bagaimana? Kalau di dalam akidah, maka dia adalah paling banyak salah. Dan fitnah dunia, dan fitnah yang banyak tersebar dengan manusia. Nah, keimanan pada takdir memiliki banyak bagian. Banyak pula yang bisa diikuti dari mempelajari. Manfaat ini kembali pada individu, masyarakat akan kembali kepada umat secara umum. Manfaatnya akan dilakukan di dunia dan akhirat. Di antara
Sebab adanya kesalahan dalam iman pada takbir. Jadi kadang menjatuhkan seseorang di dalam kesyirikan. Menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan. Seperti orang yang selalu menetapkan salah. Orang menetapkan salah. Dan bersandar di atas salah. Orang yang berpikir dalam kesyirikan. Tergantung jenis kesyirikan. Dan syirik dan dalam salah. Ya. Kemudian yang manfaat keimanan kepada takbir. Ini adalah sholat pada hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Ini yang kelima. Dan kemudian pada keimanan dan mana tawakal kepada dirinya. Orang yang mengatakan diri ikhlas, mengatakan tawakal. Kalau dia paham tentang takbir, maka dia akan jauh dan menunjukkan mana ikhlas tawakal. Ini dari manfaat keimanan kepada takbir akan menumbuhkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari manfaat keimanan kepada takbir akan menyebabkan orang yang buat harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berberikan kepada Rabbnya. Buat harapan dan berberikan kepada Rabbnya. Nah, ini dari manfaat keimanan. Dan juga ada dari manfaat yang kembali kepada diri seorang hamba. Kalau dia beriman kepada takbir, dia melahirkan keberanian dalam dirinya. Keberanian dalam dirinya. Seperti kalau orang meyakini bahwa segala sesuatu yang sudah dia takbirkan. Nah, maka akan timbul keberanian pada diri. Seperti yang dikatakan oleh orang penyakit, kematian itu hanya satu. Semua orang akan mati. Sebab kematian itu banyak. Kalau kau tidak mati, itu adalah musuh. Maka kau mati dengan cara lain. Ini adalah untuk keimanan kepada takdir. Sampai namanya mati semuanya telah ditentukan oleh seorang. Ada yang mati dengan takdir, mati dengan cara, ada yang mati dengan apa namanya, ada yang mati dengan ini dan sebagainya. Maka ini ada satu kematian yang harus disebutkan. Ini akan menimbulkan sejarah, menimbulkan keberanian dalam diri. Dari iman kepada takdir juga akan menanamkan rasa kemuliaan dan rasa wibawa di dalam hati seorang hamba. Terus, iman kepada takdir akan membuatnya merendah diri. Sebab firman apapun yang didapatkan dari Allah, bahwa iman itu semuanya datang dari Allah. Takdir dari Allah, tak perlu diubah dari diri. Dia akan menimbulkan rasa tawakal di dalam diri. Dengan pula akan menimbulkan kesabaran. Berbicara yang menimpannya, dia tahu bahwa itu ditentukan sebagai gariskan oleh Allah. Akan kewajibannya adalah bersabar. Kemudian, bermanfaat iman kepada takdir kepada diri, orang akan mempunyai kekuatan di dalam menghadapi segala cobaan. Akan mempunyai kekuatan di dalam memerangi segala keputusasaan. Orang yang beriman kepada takdir dan tenang, disebut dengan keputusasaan. Kalau dia tahu segala sesuatu yang takdirkan oleh Allah, dan tidak ada yang tahu yang takdirkan bentuknya. Dalam rahasia Allah, dia juga mengambil kepada takdir bahwa makhluk ini dikirim kepada para nabi dan para rasul, turunkan kitab kitab, membimbingnya di jalan yang lurus. Artinya membuatnya senantiasa berkah untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dia dan tidak berdosa. Kemudian dari manfaat
keimanan kepada takdir akan menimbulkan dalam diri seorang hamba rasa ridha pada Allah. Dan sifat ridha dari hal ini adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah yang sangat agung. Allah sifatkan dengan para sahabat, sifatkan dengan bentuk surga. Allah sifatkan dengan orang yang bertakwa. Ini ibadah yang sangat tinggi, ridha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari keimanan kepada takdir akan menumbuhkan rasa syukur di dalam diri seorang hamba. Sekali dapat taufik melakukan sesuatu mereka yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat-Nya. Dan juga ada keimanan kepada takdir dan maka keimanan kepada takdir ini akan menimbulkan tumakinan, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam jiwa, sejukan di dalam hati. Akan menimbulkan ketenangan di dalam jiwa, sejukan di dalam hati, dan kegembiraan di dalam ibadah orang hamba. Nah, kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir, seorang hamba bisa memunculkan dalam dirinya sifat qanaah. Orang hidup dengan apa yang didapatkan. Sebab dia tahu segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu untuk keterangan. Dia meraih apa yang diperlukan. Walaupun dia dalam bersemangat meraih sesuatu yang tadi berkurang. Dan dia melihat ada ketamatan di dalamnya. Yang tadi berkurang, dia tahu bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan akan muncul rasa qanaah di dalamnya. Muncul rasa qanaah di dalam diri. Demikian pula dan manfaat keimanan kepada takdir ini akan menimbulkan nurul iman. Pikiran semangat. Pikiran semangat. Nah, dan juga dari manfaat keimanan kepada takdir membersihkan hati dari penyakit, dari penyakit hasad, penyakit dengki. Sebab semua kejahatan kepada sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk orang tersebut. تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما الذين حسدوا على أنفسهم فحسبوا الله من فضله كما ذلك. يا إذا لك الله كلمة نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا لم تجد kehidupan mereka ini semuanya terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana mereka dekat dengan sebagian lain, itu sudah ketentuan dan takdir Allah. Maka itu pada apa diberikan kepada manusia. Nah, ini semua dari mana-mana keimanan kepada takdir dan dari manfaat. Maka siapa yang bisa merasakan manfaat-manfaat yang disebutkan dari keimanan kepada takdir ini perlu memperhatikan kembali. Sebabnya dia tidak merasakan manfaat tersebut kadang disebabkan sebenarnya belum terlalu memahami bagaimana keyakinan yang benar kita bisa merasakan. Sebab yang kedua, kadang dia kurang mencermati kandungan dari keimanan kepada takdir tersebut. Kemudian sebab yang ketiga, kadang dia kurang memahaminya. Apa yang tertera di dalam keyakinan ahli sunnah, keyakinan Islam yang disebutkan berbeda dengan masalah. Nah, ini adalah sebagian hal atau sebagian perkara yang dengannya seorang hamba itu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan manfaat dan hasil dari keimanan kepada takdir. Jadi itu pendahuluan yang akan saya sampaikan di sini. Kemudian saya berikan pendahuluan yang ini bagian terakhir di sini untuk kita masuk dalam kitab, yaitu tentang definisi takdir. Definisi takdir secara kata. Ada dua kalimat yang dipakai dalam penggunaan kalimat takdir. Yang pertama kalimat al-qadar. Kedua kalimat al-qadar. Kalimat al-qadar. Disering kita
dengan al-qadar wal qadar. Al-qadar takdir. Nah, betul. Al-qadar keputusan, ketetapan. Nah, kalau lihat kita satu keputusan dan ketetapan sama saja. Kalau kita lihat di dalam nama bahasa Indonesia, dan dalam definisinya di dalam bahasa Arab juga ada keunikan. Jadi kalau di dalam definisinya kata Arab juga berbeda. Pendapat saya dalam definisinya. Mungkin yang berbeda kalau kita katakan. Jadi siapa al-qadar? Al-qadar itu maksudnya dari qadar yang perlu qadaran dan bisa dikatakan dan bisa disusun qadar dan qadar. Bisa dikatakan qadar, bisa dikatakan qadar. Dua bacaan. Nah, jadi kalau qadar itu maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan di gariskan. Itu secara bahasa, kalimat qadar. Al-qadar secara bahasa dia adalah hukum, keputusan, hal yang sudah dipastikan. Nah, hal yang sudah dipastikan. Kalau seorang hakim menjadikan keputusan dalam mahkamah, maka keputusannya disebut qadar. Disebut dalam keputusannya dinamakan qadar. Jadi dari sifat ada kesamaan antara qadar dan qadar. Nah, ada dari sisi lain. Sebagai para ulama memberikan definisi dari mungkinnya adalah mencapai kesetaraan diri. Mereka katakan bahwa qadar dan qadar itu dari kalimat yang kalau keduanya berkumpul maknanya sama. Kalau keduanya berpisah maka maknanya berbeda. Jelas ya? Berbeda beberapa kalimat. Kalau sama berkumpul bersama maknanya seperti Islam dan iman kalau disebutkan bersama maka Islam tidak maknanya, iman tidak maknanya. Kalau disebutkan Islam saja maka iman masuk di dalamnya. Kalau disebutkan iman saja maka Islam masuk dalamnya. Contoh lain, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kalau disebutkan secara bersama, fakir maknanya beda, miskin maknanya beda. Karena di ayat zakat, inna shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian shadaqah itu zakat disebut fakir, miskin. Fakir dan miskin dia sama-sama maknanya. Fakir seorang yang mendapatkan kurang dari seperti dan kendala sama sekali. Jadi itu fakir. Kalau miskin, dia punya sesuatu, tapi tidak mencukupi. Jelaskan. Ini kalau dikumpul bersama, tapi kalau dikumpul berbeda, disebutkan berbeda, maka miskin sama dengan fakir. Seperti misalnya kembali dari fikri, sebutkan Arab membagiannya. Ini dimana fakir dan masakin. Dalam fikir itu makanan untuk orang miskin. Para ulama menyebutkan miskin termasuk di dalam fakir. Kalau disebutkan miskin saja, kalau miskin disebutkan
perbedaannya al-qadar dia adalah ketetapan pada sesuatu yang akan terjadi. Kalau al-qadar dia adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Kalau berjalan ketetapan. Ini kalau dikumpulkan bersama, apa maknanya juga. Tapi kalau dikumpulkan berbeda atau disebutkan berbeda, maka Allah maknanya sama dengan qadar. Jika kurang qadar, kalau disebutkan, maka masuk di dalamnya mana qadar. Ini adalah sifat-sifat yang saya kira perlu kita pahami. Dari sekarang kita akan masuk menjelaskan kita percaya dari Imam dari Imam Allah. Mulai dari bab 20. Kata dia Imam Allah Taala berarti adalah qadariyah. Kita bicara awal bantahan. Percaya orang al-qadariyah. Ya. Nah, ini belum mulai mengadakan diri dengan kalimat bahwa bantahan adalah kelompok qadariyah. Qadariyah itu ada penggunaan umum, ada penggunaan khusus. Kemudian dalam kelompok qadariyah ini adalah penggunaan umum dan penggunaan khusus. Yang umum pada kelompok qadariyah umum itu artinya kelompok yang beriman dalam masalah takdir. Apa beriman? Ya, beriman dalam masalah takdir, apapun berimannya. Nah, kalau beriman dalam masalah takdir banyak. Beriman dalam masalah takdir ada kelompok. Mungkin dari seluruh kelompok ini bisa kembali pada kelompok. Yang disebut dengan nama kelompok qadariyah adalah kelompok al-Jabriyah. Jadi pada dari umum minimal ada kelompok qadariyah dan kelompok Jabriyah. Makanya tadi dikatakan ada qadariyah bermakna khusus ini dari dalam qadariyah. Jadi bagi qadariyah. Qadariyah ini qadariyah ya sama mereka dalam qadariyah ada beberapa pemahaman. Dalam pemahaman qadariyah ada yang mengingkari Allah. Mengingkari Allah, Allah tidak tahu sesuatu itu terjadi. Setelah terjadi bahwa kekaluan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini kelompok qadariyah kedua. Qadariyah kedua. Ini yang saya katakan dalam masalah. Qadariyah ini yang kedua. Dari umat ini ada dia tetap berada di kata pertama dan kedua. Dia ini bahwa Allah mengatakan kepada kita. Dia ini bahwa sesuatu telah tercatat dua makhluk. Dari mana kita tinggalkan dan dikira tempat sini terjadi kesalahan. Mereka mengatakan bahwa kalau berbuat maksiat itu adalah kehendak Allah sendiri, bukan kehendak Allah. Kalau tadi kita sebutkan dalam kajian segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah yang baik
Baik. Baik, kita tidak dijawab. Sebetulnya sebenarnya secara tertulis. Tapi pada lihat yang kedua, mereka mengingkari apa? Mengingkari perkataan yang tidak ada berbuat. Mereka mengatakan bahwa hamba berbuat itu adalah tanda sendiri. Kalau hamba berbuat itu adalah ciptaan sendiri. Dia mengadakan, bukan Allah yang mengadakan. Ini sudah mengingkari perkataan yang berbuat. Ya, dikatakan kalau perbuatan hamba itu ciptaan hamba sendiri, bukan Allah yang berbuat. Ini dikatakan dikatakan yang Muhammad. Kalau dikatakan yang Muhammad dikatakan tadi bahwa seluruh yang apa namanya ada ini semua adalah makhluk. Al-Muhammad dikatakannya dan perbuatan semua adalah makhluk Allah SWT. Kalau mereka dikatakan bahwa ini perbuatan sendiri bukan perbuatan Allah atau bukan dari makhluk Allah, maka ini adalah mengingat berada dari takdir. Ini merupakan kelompok qadariyah. Ini adalah qadariyah khusus. Kemudian qadariyah yang kedua, dari orang yang menyimpan pada takdir adalah kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Jabriyah ini berlebihan. Dia adalah bagian dari kelompok qadariyah yang pertama. Kalau Jabriyah dia menetapkan. Dia kebalikannya yang menetapkan bahwa Allah berkehendak pada hamba. Allah menghendaki perbuatan hamba. Allah yang menciptakannya. Tapi mereka berlebihan di dalam pemaknaannya. Orang yang dia mengatakan, dia ini ada perbuatan juga. Ada yang ekstrim, ada yang pertengahan. Pertengahan dalam makna yang ekstrim. Ya, bukan pertengahan yang lain. Kalau yang ada pun ada sederhana, ada yang apa? Jadi yang sederhana. Jadi yang ekstrim itu dikatakan bahwa hamba semuanya tunduk kepada Allah, wahai maupun batin. Hamba itu berjalan, bergerak. Hakikatnya bukan yang bergerak. Itu Allah yang bergerak. Allah yang bergerak. Ya. Wahai batin, ada kendali. Ini ibaratnya seperti burung yang pasang oleh angin kemana dia pergi, mari ke darat. Itu sudah beriman. Ya. Nah, sampai sebagian mereka mengibaratkan hamba itu dalam sebuah syarif mengatakan Allah tidak dimakruhkan. Waqala al-dunia sayyi'atan dan iman. Nah, hamba ini dilempar ke lautan dalam keadaan berpihak tangan dan naik. Kemudian dikatakan kepadanya hati-hati, jangan sampai kamu berhati. Maksudnya apa adanya. Nah, ini jangan terdengar di sini. Itu merupakan sesuatu ini. Kalau ada yang dalam manusia berbuat zina, merupakan ini jadi apa? Sabar dan bersayap. Ini masuk dari Jabriyah. Kalau di Indonesia pemahaman Syariah. Nah, Syariah itu Jabriyah di sini. Kalau Jabriyah di pertama hamba, wahai dan batinnya semuanya ada dari Allah. Kalau Jabriyah yang kedua, dia tetapkan apa? Amal dalam Allah. Amal Allah itu dari Allah. Tapi dia punya nanya dalam waktu ini. Ya, dia tetapkan yang Allah ada waktu ini. Ya, ini Jabriyah yang kedua dari kelompok Syariah. Ini mungkin ada di dalam insyaallah pada masa. Baik, di sini dia tulis berkata apa kalau qadariyah, bahwa bertahan terhadap kelompok qadariyah, beliau inginkan dengan qadariyah dan makhluk, yaitu bahwa bertahan pada qadariyah yang artinya seluruh kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir, seluruh kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Nah, mari kita belajar dari tentang diri. Kita
Muhammad bin Hussein, hasbi Allah wa kafa, wa ni'mal wakil, walhamdulillah. أهل الحمد والسلام والعزة والوقار والعظمة والكبرياء أحمده على توكل بحمده وقليل إحسانه وفضله حمدا من يأمن أنه الله الكريم يحب الحمد ولا يحب ولا يحب وصلواته على البشير الكريم الصراط المبين سيد الأولين والآخرين ذلك محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. Ini lupa terhadap dan saya tidak perlu menjelaskannya dengan nama-nama. Tetapi Allah ayat tadi letakkan anda dari al-Qur'an. Tapi Allah ayat tadi apabila ada orang yang bertanya, anda hari ini al-Qur'an tentang mazhab kami, tentang jalan kami, keyakinan kami, tentang masalah kami. Al-Jawab tidak maka jawabannya tentang hal ini apabila mengkira ujian hadiah sebelum kami mulai tentang pendapat kami dalam masalah kami adalah dengan nasab sahih bermakna annahu la yahsunu bil muslimin at-tanzih wal bahth wal ifad. Habis itu dijawab tentang bagaimana pendapat kami, agama kami berbeda dengan masalah kami. Maka saya bertahu yang bertanya ini. Dari ajar yang orang bertanya ini, kalau dia pantas, kaum muslimin itu mereka selalu mendalam dan terlalu banyak membahas tentang masalah kami. Kemudian pada sirul bismillah. Sebab dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di sini langkah yang lagi dari Allah memberikan semua mereka. Ini adalah hal yang sebab di antara banyaknya orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Mereka terlalu sibuk membicarakan, terlalu sibuk membahas tentang penafsiran Allah, tentang perbuatan Allah menafsirkan. Seorang yang bermaksiat berbuat maksiat, dia sibuk menafsirkan kenapa Allah menafsirkan dalam berbuat maksiat. Ini menyebabkan dia dalam penyimpanan dalam masalah takdir. Jelas? Mereka Imam Nawawi sebelum mulai jawaban itu mengajar. Harus mengajar yang orang bertanya, bagi mengajarkan kepada orang kepada kaum muslimin dalam membahas masalah. Nah, ini adalah dasar penyimpangan. Mereka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam ta'liq itu tentang takdir. Hari ini maklum kumpulan dari Syafi'i berikut sebagai jawaban untuk orang yang mungkin bertanya. Ada seorang yang mungkin bertanya pada Ibnu Taimiyah. Terkadang di dalam pertanyaannya meninggalkan terhadap takdir. Nah, pertanyaannya datang dalam bentuk media Syafi'i. Misalnya ini adalah duduk dalam satu sudut dia diberikan kertas pertanyaannya kalau dia tidak duduk dan menulis harus Indonesia menjawab apa yang ditanya. Ini yang disebut dengan nama tarian filsafat. Jadi filsafat yang diberikan di dalam negeri sangat banyak sekali poin tentang masalah takdir. Mereka berdisiplin hasilnya dalam masalah. Mereka disebut dalam takdirnya dalam awalnya. Karena disebut bersama makhluk dalam masalah. Tetapi yang asal dolari, asal dolari di kulit terpakai. Kuat tahu di
sikap mereka yang seperti ini, mereka berada di atas salah satu bentuk dari bentuk kejahilian. Tapi ini terang. Tentang hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masyarakat. Jadi benar dari Imam Al-Ghazali bahwa hadis kalau masuk dalam keadaan sakit hindari bawah. Hal yang pertama yang dihindari yang kalau masuk membahas dalam keadaan tapi yang syariat dia boleh akan masuk. Ya. Ada alhamdulillah yang besar. Jadi perlu diperingatkan bagi orang yang ingin berbicara tentang masalah ini. Ini pertama yang sudah kedua, pertama yang kedua, tidak boleh seorang itu berbicara dalam masalah tentang ini. Tidak boleh berbicara tentang ini. Kalau berbicara dalam masalah itu cuma hanya mengenai tidak ingat. Terhadap rasa kewajiban kita menerima, bukan menghukumi, menolak. Tapi siapa yang ini? Siapa yang punya alternatif lain harus dibawa dari. Dia harus dibawa dari. Mereka tidak boleh berbicara tentang masalah ini, dijual dari. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak perlu diwaspadai dalam pembicaraan masalah ini, jangan bersandar dalam masalah takdir dengan semangat pemikiran akal yang lemah. Semangat pemikiran akal tanpa ada hubungan dengan keluarga sini. Kalau akal itu tidak bisa mencapai, tidak bisa mencapai. Kemudian yang keempat, hal yang harus diwaspadai mengenai masalah takdir, hilangkan dari kita sikap tidak tunduk dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan sikap tidak tunduk dan tidak menerima ketentuan Allah. Sebab takdir itu dalam perkara tadi, dia rahasia Allah. Rahasia Allah dalam perkara tadi. Dan perkara tadi, dasarnya fondasinya adalah apa? Kita hanya menerimanya dan tunduk terhadapnya. Pertanyaan boleh bertanya, tidak boleh bertanya. Jadi dari mana pada percaya lagi, iman pada hari akhirat. Nah, kemudian dari hal yang harus dihindari pembahasan takdir, tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanya dan pantasnya ditanya. Jadi sebenarnya peringatan yang berlaku dalam seluruh pembahasan ini. Jangan selalu menanyakan sesuatu yang kalau kita tahu jawabannya juga tidak ada manfaatnya lagi. Dia tahu jawabannya juga tidak ada manfaatnya lagi. Nah, dan tidak ada hal yang seperti ini. Subhanallah, harus bersemangat dari pada orang yang belajar agama ditimbulkan di dalam dirinya pertanyaan-pertanyaan. Sehingga orang ini ragu di dalam agama. Ini terang adalah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata berkata syaitan kepada salah seorang dari kalian. Kemudian syaitan bertanya, mereka ini usul dia bertanya. Dia tanya, mana Allah Subhanahu siapa yang menciptakan lagi? Jawabannya jelas, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan bumi? Jawabannya jelas. Terus, kalau dia pertanyaan ini, dia ada syaitan bertanya lagi. Terus kalau bertanya pertanyaan lain, dijawab lagi. Terus, berikan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya syaitan membisikkan kepadanya. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini kalau pertanyaan ini dijawab. Dia tanya dalam kesehatan. Semua yang dijawab pertanyaan ini dia dalam kesehatan. Apa yang diberikan oleh Rasulullah? Karena nanti kalau kita tanya seperti ini, hendaknya itu berhenti. Dia baca Alhamdulillah dan syaitan wajib. Kemudian dia berkata Alhamdulillah, dia beriman kepada Allah. Selesai, tinggalkan dan jangan berpaling. Jangan dulu pertanyaan syaitan. Ini obat dari neraka oleh Rasulullah.
Nabi menyuruh berhenti, ia melayani. Dalam hal tersebut. Jadi dalam bukti orang yang melayani, Allah menjadi memberikan banyak kondisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang dimaksudkan tidak ada. Dimunculkan pada dirinya sesuatu oleh syaitan berasal itu tinggal dari tersebut. Jadi punya dasar keimanan yang jelas. Kul aman bila kalau beriman pada Allah jelas. Maka tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang memahami kita. Jangan menanyakan pertanyaan nanti lepas dari sebenarnya. Mungkin dari hasil hasil waspadai jika orang masuk dalam belajar tentang takbir, jadi juga Al-Quran pada seluruh pemahaman akidah jangan memperberatkan masalah itu. Begini masalahnya jelas sebenarnya. Bahkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sebenarnya, kalau diperberatkan. Untuk apa yang diperberatkan? Untuk apa? Agar saling berpikir, saling berbantah tidak ini. Ada jelas yang terjadi. Ya seperti itu. Kalau yang dilakukan mungkin soal saling berpikir di dalam. Karena itu, ini saya berpikir bahwa kadang seseorang berpikir di dalam ini, kita membisikkan. Kenapa orang percaya ini? Itu adalah dari sisi dunia. Lalu seorang manusia bertanya, punya semangat bertanya. Saya kan dari sini kan, mari kita dalam masalah syaitan. Ada jelas dalam agama yang tak boleh bertanya. Nah, saya sebutkan dari kita yang saya sebutkan dalam Al-Quran atau Al-Quran. Ambil itu dari ini. Sebutkan dalam buku yang menceritakan tentang protokol beriman sepanjang sejarah umat Islam ini. Sebutkan kita tentang Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram di kalangan masyarakat tidak ada yang mengalami. Tidak ada apa-apa di mana mengajar buku yang sangat besar sebenarnya. Nah, kemarin seperti apa ini? Dia lewat, diikuti oleh banyak orang. Murid-murid yang mengikuti, banyak orang yang mengikuti. Yang mereka ini melewati rumah seorang perempuan itu yang sedang bayar bagaimana yang bingung. Ketika melihat satu orang diikuti pada manusia, maka perempuan ini sebagai terlihat di manusia ini tahu. Dia pun bertanya pada sebagian muridnya adalah kata perempuan ini siapa orang ini? Kata muridnya dengan bangga, semoga orang yang bingung itu. Apa kamu tidak kenal orang ini? Kata perempuan ini saya tidak kenal. Apa dia seorang baca? Kata dia, apa dia seorang menteri kepada seorang besar? Lalu itu siapa ini? Kata muridnya dia adalah seorang yang mempunyai 1000 dalil tentang kalian Allah. Kepada kita itu bagaimana menetapkan kalian Allah? Dibawa dari akademik tentang kalian Allah. Kalau tentang kalian Allah dibawa dari jadi yang mereka kerjakan oleh para ulama ini, apa yang
ingat